Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayuni dengan NIM 23091060001. Saya berasal dari kelas praktikum Orsikom A123. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 1, yaitu struktur komputer. Oke, jadi yang pertama di sini adalah definisi. Untuk struktur komputer sendiri itu mengacu pada organisasi internal dan komponen utama dari sebuah sistem komputer, serta cara komponen tersebut saling berinteraksi untuk menjalankan tugas-tugas pemrosesan data. Nah, secara umum, struktur komputer menggambarkan bagaimana bagian-bagian ini bekerja sama untuk melakukan pemrosesan data dan menjalankan berbagai aplikasi. Nah, untuk struktur komputer ini mencakup berbagai elemen seperti CPU, memori, perangkat input-output, bus, dan juga penyimpanan sekunder. Oke, kita langsung lanjut aja ke prosesor. CPU atau prosesor. CPU, Central Processing Unit atau prosesor, adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak atau software. Nah, peran CPU ini itu sebagai otak dari komputer karena CPU ini menangani sebagian besar operasi yang dilakukan untuk menjalankan program dan juga proses. Untuk fungsi CPU sendiri itu ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama itu menjalankan instruksi program. Contohnya CPU mengambil instruksi yang disimpan dalam memori dan juga menafsirkannya dan menjalankan perintah tersebut. Yang kedua itu ada pemrosesan data. CPU melakukan operasi aritmatika dan juga operasi logika. Yang ketiga itu kontrol aliran data. Contohnya CPU mengatur aliran data antara berbagai bagian komputer termasuk memori, perangkat input-output, dan perangkat penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke komponen CPU. Nah, di dalam komponen CPU ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, Arithmetic Logic Unit ini apa sih? Nah, Arithmetic Logic Unit itu adalah salah satu komponen utama dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data biner. ALU itu memainkan peran penting dalam pemrosesan data karena sebagian besar operasi, perhitungan, dan pengambilan keputusan dilakukan oleh ALU. Nah, untuk fungsi utama ALU sendiri itu kan udah tahu nih, itu untuk melakukan operasi perhitungan matematika dasar. Contohnya itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, berdasarkan dari yang tadi sudah dijelaskan pada deskripsi sedikit itu, ada yang namanya juga operasi logika. Nah, contohnya operasi logika itu, ALU ini juga menjalankan operasi logika yang melibatkan perbandingan dan manipulasi bit. Contohnya itu seperti AND, OR, NOT, gerbang logika, XOR, dan juga perbandingan, lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, selain operasi aritmatika dan juga operasi logika, di dalam ALU ini juga terdapat operasi perpindahan atau shifting. Contohnya itu seperti ALU itu dapat memindahkan bit dalam suatu data baik ke kanan maupun ke kiri, dan itu tuh sering digunakan dalam pemrosesan angka dan manipulasi data bit level. Oke, selanjutnya itu untuk cara kerja ALU sendiri. Cara kerja ALU itu yang pertama, ALU itu menerima data dan instruksi dari register atau memori yang diatur oleh unit control CPU. Kemudian, data yang diproses oleh ALU adalah data yang dalam berbentuk biner 0 dan 1. Setelah itu, setelah operasinya selesai, hasilnya akan disimpan kembali ke register atau dikirim ke komponen lain untuk digunakan dalam pemrosesan lebih lanjut. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ada komponen utama ini dari CPU atau prosesor adalah ALU, kemudian ada yang namanya CU, yaitu control unit. Control unit itu apa sih? Nah, control unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh operasi komputer. Nah, CU ini tidak melakukan eksekusi instruksi secara langsung, tetapi mengatur bagaimana instruksi dieksekusi oleh komponen lain.
Jadi kalau misal lebih mudahnya aja itu kayak si Yu ini mandor, terus si Alu ini yang kuli bangunannya. Jadi si Yu ini untuk mengatur, Alu ini untuk memprosesnya seperti itu. Nah, untuk fungsi kontrol unit ini itu ada 5. Yang pertama, itu mengendalikan aliran instruksi. Kontrol unit mengambil instruksi dari memori utama atau RAM dalam urutan yang benar dan menafsirkannya dan juga mengirimkan sinyal kontrol ke komponen yang relevan agar instruksi tersebut dieksekusi. Terus selain itu dia mengatur fungsi kontrol unit ini itu mengatur operasi CPU. Nah, kontrol unit ini mengarahkan bagaimana CPU berkomunikasi dengan bagian-bagian lain dari komputer, termasuk memori dan perangkat input-output. Nah, hal ini mencakup membaca data dari memori, terus menulis data ke memori, serta mengirim dan menerima data ke perangkat input-output. Setelah itu, yang ketiga ada mengontrol ALU dan juga register. Nah, kontrol unit ini memberikan sinyal kepada ALU kapan harus menjalankan operasi aritmatika atau logika dan mengendalikan register untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama proses eksekusi instruksi. Yang keempat itu kontrol unit ini bisa menafsirkan instruksi atau instruction decode. Oke, jadi contohnya ini seperti kontrol unit itu menafsirkan kode instruksi dari program yang dijalankan dan kemudian memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Misalnya yaitu operasi perhitungan, perbandingan, atau perpindahan data tadi. Terakhir yaitu SIU ini memiliki fungsi yaitu mengelola siklus mesin. Nah, di sini SIU itu memastikan bahwa setiap instruksi yang dijalankan dalam urutan yang benar. Jadi, siklus mesin itu juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dia fetch atau mengambil. Dia itu mengambil instruksi dari memori. Terus setelah itu dia ada decode atau menafsirkan. Jadi setelah instruksi itu diambil dari memori, dia itu akan menafsirkan lagi di decode ini. Terus ada execute, yaitu mengatur eksekusi instruksi oleh ALU atau unit lain. Dan juga yang terakhir itu ada store atau menyimpan. Jadi dia setelah dia execute, dia akan menyimpan hasil eksekusi kembali ke memori atau register. Nah, di dalam kontrol unit itu ada lagi komponennya. Yaitu yang pertama itu ada counter program. Itu fungsinya untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Terus yang kedua itu ada register instruksi, yang dimana dia itu fungsi untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Dan ketiga itu decoder. Decoder itu apa? Decoder adalah bagian yang menafsirkan instruksi dari register instruksi. Nah, jadi untuk kontrol unit ini tuh bisa kita ambil tuh sebagai koordinator dalam CPU. Jadi kalau misalnya nggak ada CPU tuh nggak bakal tahu kapan atau gimana harus menjalankan setiap masing-masing instruksi. Nah, jadi CPU itu menjadi komponen esensial lah dalam memastikan semua itu berjalan secara teratur dan efektif. Oke, kita lanjut. Setelah dari CPU, itu kita lanjut ada yang namanya input atau output. Nah, input atau output itu apa? Input atau output adalah konsep dalam sistem komputer yang merujuk pada interaksi antara sistem komputer dan dunia luar melalui perangkat input dan output. Contohnya dunia luar itu bisa jadi seperti kita sebagai pengguna dan juga perangkat-perangkat lain. Jadi, setelah dari kita CPU, selanjutnya kita ke input atau output. Input atau output adalah konsep dalam sistem komputer yang merujuk pada interaksi antara sistem komputer dan dunia luar melalui perangkat input dan output. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit dunia luar ini maksudnya apa. Dunia luar itu seperti kita pengguna komputernya dan juga perangkat-perangkat lain yang di luar dari komputer ini. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk secara umum
Input dan output itu digunakan untuk mengirim dan menerima data dari dan ke komputer, dan memungkinkan sistem itu berinteraksi dengan berbagai perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, input atau output kita saya akan jelaskan sedikit untuk contohnya, contoh perangkatnya. Untuk contoh perangkat input itu ada mouse, terus juga ada keyboard, terus ada scanner, mikrofon, dan juga lain-lain. Untuk perangkat output itu ada monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Nah, itu kan untuk input sendiri dan perangkat output. Ada juga yang namanya perangkat input dan output. Jadi dia tuh jadi satu. Dia fungsinya itu sebagai input dan output secara bersamaan. Perangkat ini itu menerima dan mengirim data ke dan dari sistem komputer. Jadi dari dan ke sistem komputer seperti itu. Contohnya, itu yang pertama ada touchscreen. Jadi dia berfungsi sebagai perangkat input untuk mendeteksi sentuhan dan juga menampilkan data sebagai output pada layar. Yang kedua itu ada modem. Itu dia perangkat yang memungkinkan komputer mengirim data dan menerima data melalui jaringan internet. Yang ketiga itu ada hard disk dan juga SSD. Dia itu digunakan untuk menyimpan data, itu output, tetapi juga dapat menerima dan memproses data yang masuk. Jadi dia input dan juga output. Yang keempat itu ada flash drive atau USB. Dia itu berfungsi sebagai penyimpanan eksternal yang memungkinkan transfer data dari dan ke komputer. Nah, setelah itu kita masuk ke perannya input dan output dalam sistem komputer. Nah, perangkat input dan output ini kan sangat penting karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan juga komputer, serta antar komputer atau perangkat lain. Nah, input-output ini menghubungkan komputer dengan dunia luar dan berperan penting dalam yang pertama, pengolahan data. Jadi perangkat input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer untuk diproses. Sementara perangkat output itu memungkinkan pengguna melihat hasil proses tersebut. Yang kedua itu sebagai komunikasi. Perangkat input-output seperti modem atau kartu jaringan itu memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan perangkat lain melalui internet atau jaringan lokal. Dan yang ketiga itu ada penyimpanan data. Jadi perangkat input-output ini seperti hard drive atau USB flash drive itu digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. Seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung bahas ke memori. Nah, oke. Jadi memori itu apa? Memori adalah sistem komputer yang merujuk pada komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses atau yang akan diproses oleh CPU. Nah, memori ini sangat penting karena memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat saat menjalankan program. Oke, jadi di dalam memori itu ada banyak memori. Yang pertama itu adalah memori utama. Memori utama itu apa? Memori utama adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat diakses langsung oleh CPU. Memori utama berperan penting dalam kinerja komputer karena data yang disimpan itu dapat diakses dengan cepat. Contohnya seperti RAM dan juga ROM. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang RAM dan juga ROM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program itu dijalankan. Nah, data di RAM itu hilang ketika komputer dimatikan. Jadi dia ini bersifat volatile. Jadi dia tuh kalau dia tuh hanya bisa menyimpan kalau misal komputer itu nyala, kalau mati dia hilang. Nah, kemudian semakin besar kapasitas RAM, jadi semakin banyak juga data yang dapat diakses. Jadi juga CPU juga bisa bekerja dengan cepat. Terus RAM itu juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu DRAM atau Dynamic RAM dan juga SRAM atau Static RAM. Nah, perbedaan antara kedua jenis RAM ini itu yang pertama, Dynamic RAM itu dia
membutuhkan penyegaran secara berkala untuk mempertahankan isinya. Nah, untuk SRAM atau static RAM itu tidak perlu. Cuman, untuk SRAM ini tergolong lebih mahal daripada DRAM. Dan juga setelah dia lebih mahal, dia itu SRAM ini dapat digunakan dalam jumlah yang kecil. Dan juga itu biasanya dipakai untuk cache. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM ini apa? ROM adalah memori yang berisi data permanen yang tidak dapat diubah atau hanya dapat diubah dengan sangat terbatas. Nah, data ROM ini bersifat non-volatile. Jadi, walaupun komputer ini dimatikan, datanya tuh tetap tersimpan di dalam ROM. Nah, terus ROM ini menyimpan instruksi dasar untuk memulai komputer. Contohnya seperti firmware atau BIOS. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah memori sekunder. Nah, memori sekunder itu apa? Memori sekunder adalah tempat penyimpanan data permanen yang berkapasitas besar. Jenis memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak sedang diakses oleh CPU. Dia juga bersifat non-volatile, yang dimana kalau misal komputernya mati, datanya tidak akan hilang. Nah, contohnya itu seperti hard disk drive atau HDD, SSD, solid state drive, optical disk, CD atau DVD, dan juga flash memory, USB atau kartu SD. Oke. Dan selanjutnya di sini ada bus. Bus itu apa? Bus kendaraan kah? Bukan. Di sini bus itu adalah bus dalam konteks sistem komputer adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan juga perangkat input-output. Nah, itu dia nih sebagai jalur komunikasi untuk menghubungkan semua tadi supaya bisa memungkinkan pertukaran data tadi. Nah, si bus ini atau database ya biasa kita kenalnya itu berperan penting dalam mengatur bagaimana data dipindahkan antar bagian internal komputer, dan setiap komputer yang terhubung menggunakan bus untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, fungsi utama bus itu adalah untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen komputer. Bus ini juga memungkinkan CPU, memori, dan perangkat input-output bekerja secara sinkron dan mengirimkan data atau instruksi dengan efisien. Yaitu ada 3 fungsi utama yang dilakukan oleh bus. Yang pertama itu transfer data. Contohnya itu bus mentransfer data antara berbagai komponen seperti antara CPU dan memori atau antara CPU dan perangkat input-output. Yang kedua itu ada transfer alamat. Di sini CPU menggunakan bus untuk mengirimkan alamat memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu adalah transfer sinyal kontrol, di mana sinyal kontrol ini dikirimkan melalui bus untuk mengkoordinasikan berbagai operasi seperti mengatur kapan data harus dikirim atau diterima. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis bus. Mungkin di sini bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada yang warna biru, yaitu data bus. Bus itu adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan juga perangkat input-output. Nah, lebar data bus itu sangat mempengaruhi kecepatan dan kapasitas transfer data. Semakin lebar bus, semakin banyak data yang bisa ditransfer dalam satu waktu. Misalnya 32 bit atau 64 bit. Nah, yang kedua itu ada address bus, yaitu yang warna kuning. Nah, address bus ini digunakan oleh CPU untuk menentukan alamat di mana data harus diambil atau disimpan. Terus, address bus itu untuk juga menentukan lokasi dalam memori atau perangkat yang akan diakses. Kemudian, address bus ini itu bersifat searah, artinya data yang dikirim dari CPU ke memori atau perangkat input-output, bukan sebaliknya, seperti itu.
Terus untuk lebar address bus atau jumlah bit yang bisa dikirimkan itu menentukan kapasitas memori maksimum yang bisa diakses oleh CPU. Misalnya kalau misal address bus 32 bit itu dia dapat mengakses hingga 4 gigabyte memori. Juga ini terakhir itu ada control bus yang warna merah. Control bus ini buat apa? Nah, control bus ini untuk mengirimkan sinyal kontrol dan status antara CPU dan komponen lain. Sinyal kontrol ini termasuk instruksi apakah operasi tertentu sedang berlangsung, apakah memori atau perangkat input-output sedang dibaca atau ditulis, dan sinyal interrupt atau gangguan. Nah, control bus ini juga mengatur operasi komunikasi seperti kapan data harus dikirim, kapan data harus dihentikan, serta mengontrol operasi lainnya. Oke, kemudian kita langsung ke part terakhir, yaitu cara kerja bus. Cara kerja bus itu seperti apa? Yang pertama itu dari CPU, dia itu mengirimkan sinyal alamat melalui address bus untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Terus setelah itu, data itu akan dikirim atau diterima melalui data bus. Tergantung apakah CPU itu melakukan operasi baca atau tulis. Kemudian yang terakhir, yaitu sinyal kontrol dikirim melalui control bus untuk mengatur operasi seperti kapan data harus diambil dari memori atau perangkat dan kapan harus berhenti. Seperti itu. Nah, untuk bus sendiri itu kan sudah tahu nih kita bagaimana cara kerjanya dan juga definisi masing-masing jenis-jenisnya juga. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa bus itu adalah jalur komunikasi penting yang memungkinkan berbagai komponen komputer untuk saling terhubung dan bertukar data. Dengan adanya bus, CPU, memori, dan perangkat I/O dapat berkomunikasi dengan efisien, menjalankan instruksi, dan memproses data secara terkoordinasi. Juga ada berbagai jenis bus seperti data bus, address bus, dan control bus yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam pengelolaan komunikasi antar komponen sistem komputer. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk dari seluruh presentasi ini dapat disimpulkan bahwa struktur komputer yang terorganisir ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program dengan efisien, mengelola sumber daya, dan berinteraksi dengan pengguna serta perangkat lainnya. Keselarasan antara CPU, memori, input-output, dan bus adalah kunci untuk performa dan fungsionalitas dalam sebuah sistem komputer. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya ilmu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.